Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramestri Anyara Sendria dengan NIM 2150801071111017 dengan tugas ekotoksikologi review jurnal dengan tema toksisitas perairan dan sedimen. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang saya ambil dengan judul Kandungan Timbal dan Kadmium pada Air dan Sedimen di Perairan Pulau Untung Jawa, Jakarta. Jurnal ini akan membahas kandungan timbal dan kadmium pada air dan sedimen di perairan Pulau Untung Jawa. Tujuannya dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar kandungan logam berat tersebut pada air dan sedimen yang akan membahayakan biota di perairan Untung Jawa dan juga akan berdampak bagi manusia melalui rantai makanan. Pulau Untung Jawa merupakan salah satu pulau pemukiman dan dijadikan sebagai tempat wisata di Kepulauan Seribu, Jakarta. Adanya aktivitas lalu lintas kapal, perbaikan kapal, dan proyek reklamasi pantai yang ada di Pulau Untung Jawa berpotensi untuk mencemarkan air dan sedimen di sekitarnya sehingga akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di Pulau Untung Jawa. Logam berat sendiri yaitu logam yang memiliki densitas lebih dari 5 gram per cm kubik, yang dimana berarti zat ini berbahaya dan zat pencemar. Dikatakan zat berbahaya dan zat pencemar dikarenakan zat ini akan terakumulasi di dalam perairan, sedimen, organisme, dan tidak dapat terdegradasi secara alami. Logam berat dapat berasal dari hasil proses tektonik, vulkanik, upwelling, buang limbah cair industri, dan lain-lain. Kualitas di suatu perairan juga dapat dipengaruhi oleh logam berat apabila kadarnya melebihi batas optimal. Akibat dari logam berat bisa berupa gangguan kesehatan dan terganggunya organisme yang ada di perairan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Pada jurnal ini membahas logam berat berupa timbal dan kadmium. Timbal dapat bersifat toksik pada jenis organisme laut tertentu dengan kadar 0,1 hingga 0,2 ppm. Apabila kadar timbal di suatu perairan tidak sesuai dengan kadar optimumnya, maka akan menyebabkan keracunan dan dapat membunuh ikan. Pencemaran timbal juga dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, pernafasan, kontak kulit, kontak mata. Logam berat kedua yaitu ada kadmium. Kadmium juga bersifat toksik yang menimbulkan keracunan, gangguan kesehatan, hingga membunuh. Contoh pencemaran logam kadmium pada golongan krustasea yang akan mati pada konsentrasi 0,0005 hingga 0,15 ppm selama 24 hingga 504 jam. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu parameter yang diukur untuk penelitian yaitu salinitas, suhu, DO, dan pH secara in situ. Pengambilan sampel untuk penelitian ini dilakukan pada 4 stasiun yang berbeda. Dipilih secara purposive sampling. Pada 4 stasiun ini memiliki 4 karakteristik yang berbeda, yaitu stasiun 1 sebagai pantai wisata, stasiun 2 sebagai daerah wisata snorkeling, stasiun 3 sebagai daerah tanaman mangrove, dan yang terakhir ada stasiun 4 sebagai tempat reklamasi pantai dan tempat perbaikan kapal. Sampel yang sudah diambil nantinya akan diukur di lab dan dianalisis menggunakan metode AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Hasil analisis timbal dan kadmium kemudian dibandingkan dengan standar baku mutu kandungan logam berat pada kolam air dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Timbal dan kadmium pada sedimen mengacu pada Australian and New Zealand Environment and Conservation Council atau disingkat ANZC
dan Agriculture and Research Management Council of Australia and New Zealand atau disingkat AMCANS yang tertera pada Water Quality Guidelines tahun 2000 yang menyatakan bahwa standar baku mutu terkandungnya timbal sebesar 50 mg per kilogram dengan kadmium pada sedimen adalah sebesar 1,5 mg per kilogram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Ada tabel 1, hasil pengukuran kualitas di air Pulau Untung Jawa berdasarkan parameter yang diukur menunjukkan hasil yang beragam. Seperti yang ada pada tabel, suhu di stasiun 1 dan suhu di stasiun 2 menunjukkan angka 31,5 derajat Celcius. Dan untuk stasiun 3 yaitu 34,1 derajat Celcius. Dan untuk stasiun 4 yaitu ada 31,8 derajat Celcius. Menurut Marfai et al. 2018, rata-rata suhu di permukaan laut Kepulauan Seribu yaitu 27 derajat Celcius dengan maksimalnya 30 derajat Celcius dan minimalnya 21,6 derajat Celcius. Dari keterangan tersebut, berarti suhu di Pulau Untung Jawa pada stasiun 1, stasiun 2, dan stasiun 4 masih dalam suhu normal. Sedangkan stasiun 3 sudah melebihi batas normal. Pengukuran salinitas pada perairan Pulau Untung Jawa menunjukkan hasil yang sama yaitu 30 ppm. Untuk parameter DO yang diukur ada pada kisaran 2,7 hingga 4,3 mg per liter dengan rata-rata 3,5 mg per liter. Dan parameter pH yang diukur ada pada kisaran 7,8 hingga 8,32 sehingga pH pada perairan tersebut masih tergolong normal. Selanjutnya ada tabel 2. Untuk pengukuran kandungan logam berat timbal dalam air dan sedimen di Pulau Untung Jawa didapatkan hasil seperti pada tabel di atas. Dapat dilihat dari keempat stasiun dengan kandungan timbal pada air laut terendahnya pada stasiun 1 sebesar 0,512 ppm dan tertingginya ada pada stasiun 4 sebesar 0,600 ppm. Tingginya kadar timbal di stasiun 4 dikarenakan adanya proyek reklamasi pantai yang menggunakan alat konstruksi berat. Reklamasi bisa memberikan dampak buruk pada lingkungan karena terjadinya proses reaksi kimia antara pore water dan sedimen di kawasan reklamasi. Besar kadar timbal di stasiun 3 dan stasiun 4 selinear dengan kondisi suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan dua stasiun lainnya, yaitu stasiun 1 dan stasiun 2. Di mana akumulasi logam berat dan naik seiring dengan suhu perairan yang terus meningkat. Berdasarkan standar baku mutu air laut oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 yang bisa dilihat pada tabel 1. Pada tabel maka kandungan timbal yang ada di keempat stasiun pengamatan sudah melebihi batas baku mutu yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, pencemaran yang terjadi pada sedimen dikarenakan logam berat yang tidak larut pada kolam air dan akan mengendap di dasar perairan sedimen. Hal ini menyebabkan kadar logam di sedimen akan lebih tinggi dibandingkan kadar logam yang ada di air kolam. Kadar timbal pada sedimen di perairan Pulau Untung Jawa berkisar antara 14,118 hingga 24,195 mg per liter. Stasiun 1 yang memiliki kadar timbal yang paling tinggi. Tingginya konsentrasi ini dapat berasal dari aktivitas perkapalan, wisata, dan tumpahan minyak. Stasiun 4 memiliki kadar timbal sebesar 21,836 mg per liter. Selain dari aktivitas tersebut,
Sumber timbal juga berasal dari berbagai faktor, seperti aktivitas manusia, yakni aktivitas pembengkelan, pembuangan timbal, adapun sumber dari alam seperti pengikisan batuan mineral dan pemakaian bahan bakar timbal. Kadar timbal di stasiun 3 adalah 14,118 mg per liter. Rendahnya kadar timbal di stasiun 3 dibandingkan dengan stasiun lain adalah karena stasiun 3 merupakan daerah penanaman tanaman mangrove. Tanaman mangrove ini sendiri dapat mengencerkan konsentrasi logam berat dalam jaringan tubuhnya, sehingga mengurangi toksisitas logam berat. Pedoman buku mutu dari ANZEC atau ALMKANS tahun 2000 menyebutkan batas tertinggi kandungan timbal di dalam sedimen adalah 50 mg per liter. Sehingga hasil kandungan timbal yang ada di Pulau Untung Jawa masih dapat dikatakan aman untuk kehidupan biota. Kehidupan biota juga dipengaruhi oleh sedimen, yaitu transport sedimen dan sedimen terlarut atau TSS yang menjadi tempat hidup biota, sehingga tercemarnya sedimen akan sangat berdampak untuk biota yang hidup di dalamnya. Kenaikan pH akan menurunkan kelarutan logam berat dalam kolom air sehingga akan mengendap dan terakumulasi dalam sedimen. Hal ini sejalan dengan hasil kandungan timbal pada air yang didapatkan pada stasiun 2 yang memiliki kadar timbal paling rendah di antara 3 stasiun lainnya. Begitupun stasiun yang kadar timbalnya paling tinggi, yakni stasiun 4 sebesar 0,603 mg per liter, memiliki nilai pH paling rendah yaitu 7,8. Logam yang cukup tinggi dapat dilihat dari nilai pH yang relatif bersifat basa. Salinitas juga berpengaruh terhadap sifat toksik logam berat. Apabila salinitas menurun, maka sifat toksik dan tingkat akumulasi logam berat akan meningkat pula. Suhu juga berperan dalam akumulasi logam berat timbal dalam sedimen. Suhu yang meningkat akan mengurangi kekuatan absorpsi senyawa logam berat pada partikulat. Selanjutnya ada hasil tabel ketiga. Pengukuran kandungan logam kadmium pada Pulau Untung Jawa. Kadmium di lingkungan perairan berasal dari kegiatan masyarakat seperti dari limbah pasar, limbah rumah tangga, dan perbaikan dan pengecatan kapal nelayan. Kandungan kadmium nilai tinggi pada air terdapat di stasiun 4. Yaitu sebesar 0,079 mg per liter dan didapat paling rendah pada stasiun 1 yaitu sebesar 0,067 mg per liter. Kandungan kadmium di air pada keempat stasiun pengamatan sudah melebihi baku mutu yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air. Pada stasiun 4 teridentifikasi kadar kadmium tertinggi dikarenakan adanya proyek reklamasi pantai dari aktivitas perbaikan kapal. Kandungan kadmium yang terendah pada air juga didapat di stasiun 1 yaitu sebesar 0,67 mg per liter yang merupakan pantai wisata. Kandungan kadmium pada sedimen yang berada di Pulau Untung Jawa berada pada kisaran 1,968 hingga 2,760 mg per liter. Kadar paling tinggi ada pada stasiun 1 dan paling rendah ada pada stasiun 3. Keempat stasiun ini menunjukkan bahwa kandungan kadmium di sedimen sudah melebihi standar baku mutu yang ditetapkan oleh ANZEC atau ALMKANS tahun 2000, yaitu 1,5 mg per liter. Kandungan kadmium yang tinggi di stasiun 1 dan 4 yaitu sebesar 2,760 mg per liter dan 2,674 mg per liter.
Hal ini disebabkan oleh adanya proyek reklamasi pantai yang berada di stasiun timur dan adanya tempat perbaikan kapal. Kadar kadmium yang paling rendah ada stasiun 3 yang merupakan daerah tempat penanaman mangrove. Sehingga kandungan kadmium akan lebih rendah karena daya mangrove yang mampu menanggulangi toksik dan melemahkan efek racun yang dimiliki oleh logam berat. Setelah hasil dan pembahasan di atas, pada penelitian ini dapat disimpulkan yaitu kadar logam timbal dan kadmium pada air di perairan Pulau Untung Jawa dari keempat stasiun sebagai titik sampel melebihi baku mutu dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Sedangkan kesimpulan untuk kadar logam berat timbal pada sedimen di perairan Pulau Untung Jawa dari 4 titik sampel masih dikatakan dalam kondisi normal. Sedangkan kadar logam berat kadmium sudah teridentifikasi melebihi batas mutu yang ditetapkan oleh ANZEC atau AMSCANS tahun 2000. Sumber cemaran logam berat timbal dan kadmium di Pulau Untung Jawa ini rata-rata bersumber dari kegiatan proyek reklamasi pantai yang berada di timur pulau. Berikut review jurnal dari saya. Terima kasih selebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.